warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Negosiasi Internasional dan Lintas Budaya. Kami yang beranggotakan Yoga Fatan Aziz NPM 2102, Usama Al-Farabi NPM 21028, dan Muhammad Iksan Agatha NPM 21030. Untuk slide selanjutnya yaitu negosiasi internasional seni dan sains. Pemikiran bahwa negosiasi merupakan seni sekaligus sains, ilmu pasti adalah pemikiran yang valid, terutama di level lintas budaya atau level internasional. Ilmu negosiasi memberikan bukti-bukti penelitian untuk mendukung tren luas yang sering kali terjadi selama negosiasi. Seni negosiasi adalah menentukan strategi mana yang harus diterapkan dan memilih model dan sudut pandang mana yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Apa yang membuat negosiasi internasional berbeda? Menurut Patak dan Habib 1996 menyatakan bahwa terdapat dua konteks keseluruhan yang mempengaruhi negosiasi internasional. Yang pertama konteks lingkungan dan konteks terdekat. Konteks lingkungan berada di luar kendali negosiator dan konteks terdekat dapat dikendalikan oleh negosiator. Ada beberapa hal yang membuat negosiasi internasional berbeda. Yang pertama yaitu konteks lingkungan. Menurut Salatus 1988 mengemukakan 6 faktor dalam konteks lingkungan yang membuat negosiasi internasional lebih menentang dibanding dengan negosiasi dalam negeri. Pluralisme, hukum dan politik, ekonomi internasional, pemerintah dan birokrasi asing, ketidakstabilan, ideologi dan budaya. Yang kedua, pluralisme, hukum dan politik. Berbagai perusahaan melaksanakan usahanya di berbagai negara, bekerja dengan beragam sistem hukum dan politik yang berbeda-beda. Mungkin terdapat implikasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Terdapat aturan dan standar perbaruan yang harus dipenuhi dan berbagai aturan hukum, kontrak, dan standar penerapannya. Next. Selanjutnya yaitu ekonomi internasional. Adanya nilai tukar mata uang tingkat internasional pasti mengalami fluktuasi dan faktor ini harus dipertimbangkan saat melakukan negosiasi di berbagai negara. Semakin tidak stabil nilai tukar mata uang, semakin besar pula risiko bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, pemerintah dan birokrasi asing. Berbagai negara memiliki perbedaan dalam hal sejauh mana pemerintahan mengatur industri dan perusahaan di negara tersebut. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat relatif bebas dari campur tangan pemerintah, meski sejumlah industri diatur dengan lebih ketat daripada bidang industri lainnya. Selanjutnya, ketidakstabilan. Tantangan bagi negosiator internasional adalah untuk mengantisipasi perubahan dengan akurat dan dengan cukup waktu untuk menyesuaikan perusahaan dengan berbagai konsekuensi perusahaan tersebut. Menurut Salancaus 1988 menyatakan bahwa negosiator yang menghadapi kondisi yang tidak stabil harus mencantumkan sebuah pasal dalam kontraknya yang akan memungkinkan pembatalan secara mudah atau arbitrase netral dan mempertimbangkan pembelian polis asuransi untuk menjamin berbagai persyaratan kontrak tersebut. Selanjutnya yaitu ideologi. Perbedaan dalam ideologi meningkatkan tantangan komunikasi dalam negosiasi internasional dalam artian yang lebih luas. Karena pihak-pihak yang bernegosiasi mungkin tidak menyepakati hal mendasar bagi urusan yang sedang dinegosiasikan tersebut. Next. Selanjutnya yaitu budaya. Di sejumlah budaya, kedua belah pihak menegosiasikan isu-isu substantif atau mendasar, sambil menganggap bahwa hubungan antara kedua belah pihak dalam negosiasi tersebut kurang lebih tidak disengaja. Dalam budaya lain, hubungan antara kedua belah pihak menjadi fokus negosiasi dan isu-isu substantif pembahasan tersebut tidak terlalu penting. Terdapat juga bukti bahwa pilihan model penyelesaian konflik berbeda setiap budaya. Selanjutnya yaitu pemegang saham eksternal. Menurut Patak dan Habib, mendefinisikan pemegang saham eksternal sebagai berbagai orang dan organisasi memiliki kepentingan atau saham dalam negosiasi tersebut. Selanjutnya yaitu konteks terdekat. Konsep dan model negosiasi internasional Patak dan Habib yang menekankan bahwa konteks terdekat memiliki pengaruh penting terhadap
negosiasi. Selanjutnya, kekuatan tawar-menawar relatif. Salah satu aspek negosiasi internasional yang telah menerima banyak perhatian peneliti adalah kekuatan tawar-menawar relatif kedua belah pihak yang terlibat. Perusahaan gabungan seringkali telah dijadikan subjek penelitian mengenai negosiasi internasional dan kekuatan relatif sering dioperasionalkan sebagai jumlah modal dalam bentuk dana atau investasi lain yang rela diinvestasikan oleh masing-masing pihak dalam usaha baru tersebut. Selanjutnya yaitu tingkat konflik dan jenis hubungan ketergantungan antara pihak-pihak dalam negosiasi lintas budaya juga akan mempengaruhi proses dan hasil negosiasi. Situasi dengan konflik tajam atau high conflict situasi yaitu yang berdasarkan etnis, identitas, atau geografi sangat sulit diselesaikan. Hubungan antar para negosiator menyatakan bahwa hubungan yang berkembang antara pihak-pihak utama yang bernegosiasi sebelum negosiasi dilaksanakan juga akan memiliki dampak penting terhadap proses dan hasil negosiasi. Negosiasi merupakan bagian dari hubungan yang lebih besar antara kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya, hasil yang diinginkan. Faktor-faktor yang nyata dan samar juga memainkan peran besar dalam menentukan hasil negosiasi internasional. Berbagai negara sering menggunakan negosiasi internasional untuk mencapai tujuan politik, baik dalam negeri maupun internasional. Selanjutnya, pemegang saham terdekat. Eh, pemegang saham terdekat, pemegang saham dapat mempengaruhi negosiasi dengan banyak cara. Keahlian, kemampuan, dan pengalaman internasional para negosiator sendiri jelas berdampak besar pada proses dan hasil negosiasi internasional. Selain itu, motivasi personal para negosiator utama dan pemegang saham terdekat lain dapat saling mempengaruhi proses dan hasil negosiasi. Lalu untuk yang selanjutnya adalah mengkonseptualisasi budaya dan negosiasi. Jadi terdapat banyak makna berbeda mengenai konsep budaya, namun semua definisi ini memiliki dua aspek yang penting yang sama. Yang pertama, budaya adalah fenomena di level kelompok. Hal ini berarti bahwa sekelompok orang tertentu memiliki keyakinan, nilai, dan ekspektasi perilaku yang sama. Lalu yang kedua, keyakinan, nilai, dan ekspektasi perilaku budaya dipelajari dan diteruskan ke anggota baru kelompok tersebut. Empat cara yang telah digunakan untuk mengkonseptualisasi budaya dalam negosiasi internasional sebagai perilaku yang dipelajari, sebagai nilai bersama, sebagai dialektika, dan dalam konteks. Meski ada kesamaan dan perbedaan antara keempat pendekatan tersebut, masing-masing menekankan pada pentingnya memahami bagaimana budaya mempengaruhi negosiasi. Lalu di sini yang pertama, budaya sebagai perilaku yang dipelajari. Negosiasi internasional memperlakukan budaya sebagai perilaku yang dipelajari, memberikan daftar yang harus dipatuhi, berisi hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan saat negosiasi dengan orang dari budaya yang berbeda. Lalu yang kedua, budaya sebagai nilai bersama. Mengkonseptualisasi budaya berkonsentrasi pada pemahaman nilai dan norma umum, dan kemudian menyusun model untuk bagaimana berbagai norma dan nilai ini mempengaruhi negosiasi dalam budaya. Lalu selanjutnya ada model dimensi budaya menurut Hofstede. Terdapat empat dimensi yang digunakan untuk menjabarkan perbedaan penting antar budaya dalam penelitian tersebut. Di sini yang pertama ada individualisme atau kolektivisme. Hofstede menyatakan bahwa fokus hubungan dalam masyarakat kolektivis memainkan peran penting dalam negosiasi dengan satu pihak dapat berlanjut selama bertahun-tahun dan mengubah negosiasi akan mengubah hubungan tersebut dan membutuhkan waktu yang lama untuk dibangun kembali. Jika dibandingkan dengan masyarakat individualistik, di mana negosiasi dianggap dapat diganti dan kompetensi merupakan pertimbangan penting saat memilih seorang negosiator. Lalu yang kedua di sini ada jarak kekuatan. Budaya dengan jarak kekuasaan yang besar akan lebih mungkin mengkonsentrasi pengambilan keputusan di puncak kekuasaan dan semua keputusan penting akan difinalisasi oleh pemimpin. Budaya dengan jarak kekuasaan yang kecil akan lebih mungkin menyebarkan pengambilan keputusan di seluruh bagian organisasi meskipun pemimpin dihormati akan tetapi keputusannya tetap dipertanyakan. Lalu yang ketiga, keberhasilan karir atau kualitas hidup. Dimensi ini mempengaruhi negosiasi dengan meningkatkan persaingan
saat para negosiator dari budaya keberhasilan karir bertemu. Negosiator dari budaya kualitas hidup kemungkinan besar lebih memiliki rasa empati terhadap pihak lain dan lebih mungkin mengusahakan kompromi. Lalu yang terakhir, penghindaran ketidakpastian. Negosiator dari budaya penghindaran ketidakpastian yang tinggi merasa kurang nyaman dengan situasi yang ambigu dan akan merasa tidak nyaman saat aturan negosiasi ambigu atau berubah. Lalu selanjutnya di sini ada model nilai budaya menurut Hall. Hall menyatakan bahwa budaya dapat dibedakan berdasarkan apa budaya tersebut terlibat dalam konteks komunikasi tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Lalu di sini terdapat 10 nilai budaya menurut Schwartz. Kesepuluh nilai ini mungkin saling bertentangan atau saling melengkapi, dan nilai-nilai yang berbeda di sisi berseberangan dalam lingkaran tersebut dapat direpresentasikan dalam dua dimensi bipolar atau dua kutub, keterbukaan terhadap perubahan dan transendensi diri atau peningkatan diri. Selanjutnya, di sini budaya sebagai dialektika. Sudut pandang budaya sebagai dialektika dimulai dengan pemahaman mendalam mengenai budaya dan menggunakan pemahaman tersebut untuk dapat memahami bagaimana negosiasi berlangsung dalam sebuah budaya. Menurut Janosik, pendekatan budaya sebagai dialektika memiliki kelebihan dibanding pendekatan budaya sebagai nilai bersama karena pendekatan ini dapat menjelaskan variasi dalam satu budaya. Artinya tidak semua orang dalam satu budaya memiliki nilai yang sama dengan konsentrasi yang sama. Pendekatan budaya sebagai dialektika tidak memberikan saran sederhana bagi negosiator internasional mengenai cara harus bersikap dalam satu negosiasi tertentu. Alih-alih pendekatan ini menyatakan bahwa negosiator yang ingin berhasil dalam negosiasi internasional perlu menghargai kekayaan budaya di mana ia akan bekerja. Lalu selanjutnya budaya dalam konteks. Semua perilaku dapat dipahami dalam berbagai level sekaligus. Dan sebuah perilaku sosial serumit negosiasi ditentukan oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah budaya. Teori kompleksitas budaya di mana mereka menyatakan bahwa nilai-nilai budaya akan berdampak langsung terhadap negosiasi dalam sejumlah kondisi dan hanya akan berdampak sedikit dalam situasi lain. Model budaya dalam konteks telah menjadi makin kompleks untuk dapat menjelaskan berbagai perbedaan nuansa dalam negosiasi lintas budaya. Namun semakin kompleksitas ini meningkat, pendekatan tersebut menjadi makin kurang berguna bagi para praktisi negosiasi lintas budaya yang mempraktikannya. Selanjutnya di sini ada pengaruh budaya terhadap negosiasi, sudut pandang manajerial. Definisi negosiasi di sini yaitu apa yang dapat dinegosiasikan dan apa yang terjadi ketika kita bernegosiasi dapat sangat berbeda antar budaya. Sebagai contoh, orang-orang Amerika cenderung memandang negosiasi sebagai sebuah proses kompetitif untuk menawarkan dan memberikan penawaran ulang, sementara orang-orang Jepang cenderung memandang negosiasi sebagai peluang untuk berbagi informasi. Selanjutnya di sini ada peluang negosiasi. Negosiasi lintas budaya dipengaruhi oleh sejumlah mana negosiator dalam budaya berbeda memiliki kesepakatan atau perselisihan mendasar mengenai apa situasi tersebut bersifat distributif atau integratif. Kalau di sini budaya mempengaruhi cara negosiator melihat peluang sebagai sesuatu yang bersifat distributif. Selanjutnya di sini ada pemilihan negosiator. Yang pertama di sini ada protokol. Jadi protokol itu berbagai budaya berbeda dalam hal sejauh mana protokol atau formalitas hubungan antar dua pihak yang bernegosiasi. Kriteria yang digunakan untuk memilih siapa yang berpartisipasi dalam negosiasi berbeda-beda dalam berbagai budaya. Kriteria ini mungkin mencakup pengetahuan mengenai subjek yang dinegosiasikan, senioritas, hubungan keluarga, gender, usia, pengalaman, dan status. Selanjutnya di sini ada komunikasi. Dalam negosiasi terdapat juga perbedaan dalam bahasa tubuh di berbagai budaya. Perilaku yang mungkin sangat menghina di satu budaya, mungkin justru sangat bagus di budaya lain. Selanjutnya di sini ada kepekaan waktu. Jadi budaya sangat menentukan apa makna waktu dan bagaimana waktu mempengaruhi negosiasi.
Di Amerika Serikat, orang yang cenderung menghargai waktu dengan datang tepat waktu, bersikap peka dengan tidak membuang waktu orang lain, secara umum meyakini bahwa lebih cepat lebih baik daripada lebih lambat. Lalu selanjutnya di sini ada kecenderungan resiko. Jadi beberapa budaya cenderung menghasilkan pembuat keputusan yang birokratis dan konservatif. Lalu di sini selanjutnya dari pemilihan negosiator ada kelompok versus individu. Budaya berbeda-beda berdasarkan apa budaya tersebut menitik beratkan pada perorangan atau kelompok. Sebagai contoh, orang Amerika cenderung memerlukan satu individu yang bertanggung jawab atas keputusan akhir, sedangkan budaya-budaya yang lain yang berorientasi kelompok seperti Jepang cenderung memerlukan satu kelompok dalam menentukan keputusan. Lalu selanjutnya ada sifat kesepakatan. Eh, Sebagai contoh, di Amerika Serikat, kesepakatan biasanya didasarkan pada logika, seringkali diformulasikan dan dikuatkan oleh sistem legal jika standar seperti itu tidak dihargai. Namun, dalam beberapa budaya lain, didasarkan seperti siapa kita dan misal hubungan apa dan memiliki hubungan politik atau tidak. Selanjutnya, di sini ada yang terakhir, emosionalisme. Jadi, emosi dapat digunakan sebagai taktik atau respon alami terhadap keadaan positif dan negatif selama negosiasi. Kepribadian juga cenderung memainkan peran penting dalam ekspresi emosi. Tetapi sepertinya juga terdapat banyak perbedaan lintas budaya dan aturan-aturan mengenai tampilan emosi dari budaya kemungkinan besar diperlihatkan selama negosiasi. Eh, Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Usama. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada pengaruh budaya terhadap negosiasi dalam sudut pandang penelitian. Di model konseptual mengenai budaya mempengaruhi negosiasi telah dikembangkan oleh Jane Britt tahun 2001. Model Britt mengidentifikasi bahwa budaya dari kedua negosiator dapat mempengaruhi penentuan prioritas dan strategi, identifikasi potensi kesepakatan integratif, dan pola interaksi antara para negosiator. Britt berpendapat bahwa nilai-nilai budaya memberikan pengaruh yang kuat terhadap kepentingan dan prioritas negosiasi. Sedangkan norma-norma budaya akan mempengaruhi strategi negosiasi dan pola interaksi. Strategi-strategi negosiasi dan pola interaksi antara para negosiator dan akan dipengaruhi juga oleh proses psikologis para negosiator dan budaya memiliki pengaruh terhadap proses ini. Next. Lalu menurut sudut pandang penelitian itu yang pertama ada pengaruh budaya terhadap hasil negosiasi, terus yang kedua pengaruh budaya terhadap proses negosiasi dan pertukaran informasi, terus lalu yang ketiga yaitu pengaruh budaya terhadap kognisi negosiator, dan yang keempat pengaruh budaya terhadap etika dan teknik negosiasi, lalu yang terakhir ada pengaruh budaya terhadap penyelesaian konflik. Next. Lalu ada strategi-strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya. Nah, cara terbaik untuk mengelola negosiasi lintas budaya adalah peka terhadap norma-norma budaya dari negosiator lain dan mengubah strategi seseorang agar sesuai dengan perilaku-perilaku yang terjadi di dalam budaya tersebut. Nah, namun beberapa faktor menunjukkan bahwa para negosiator tidak seharusnya terlalu banyak mengubah pendekatan mereka saat melakukan negosiasi lintas budaya. Yaitu yang pertama, para negosiator tidak mampu mengubah pendekatan secara efektif. Yang kedua yaitu jika negosiator data merubah pendekatan secara efektif, belum pasti mendatangkan hasil yang matang. Lalu yang ketiga ada pemahaman yang mendalam mengenai cara orang-orang dari budaya lain berorganisasi, dan yang keempat yaitu
perubahan besar oleh negosiator internasional tidak akan selalu efektif. Begitu. Next. Lalu selanjutnya ada pengetahuan yang sedikit mengenai budaya lain. Yang pertama itu ada memperkerjakan agen atau penasihat. Jadi salah satu pendekatan bagi negosiator yang memiliki pengetahuan yang sangat sedikit mengenai budaya lain adalah dengan merekrut seorang agen atau penasihat yang akrab dengan budaya kedua belah pihak. Nah, hubungan ini dapat mencakup meminta pihak lain mengadakan negosiasi di bawah pengawasan atau agen sampai menerima saran secara reguler atau eksidental selama negosiasi dari penasihat. Meskipun agen atau penasihat dapat menimbulkan kesulitan lain gitu. Lalu yang selanjutnya ada membawa seorang mediator atau strategi bersama, yaitu banyak tipe mediator dapat digunakan dalam negosiasi lintas budaya, mulai dari seorang yang melakukan pendahuluan dan kemudian menarik diri dan dilantik oleh seseorang yang hadir selama negosiasi dan bertanggung jawab mengatur proses negosiasi. Begitu. Lalu selanjutnya ada membujuk negosiator lain agar menggunakan pendekatan Anda. Nah, ini strategi bersama juga, yaitu pilihan lain adalah dengan mempengaruhi pihak lain agar menggunakan pendekatan Anda. Nah, terdapat banyak cara untuk melakukan hal ini, mulai dari membuat permintaan dengan sampai menegaskan secara kasar bahwa cara Anda adalah yang terbaik. Nah, cara yang lebih halus, negosiator dapat menanggapi permintaan pihak lain dalam bahasa mereka. Dalam bahasa mereka sendiri, karena mereka tidak dapat menggunakan maksud mereka dengan baik. Nah, dalam bahasa lain, begitu. Meski strategi ini memiliki banyak keuntungan bagi para negosiator dengan pengaruh budaya yang sedikit, terdapat pula beberapa kerugian. Nah, semisal pihak orang-orang Jepang dapat merasa terganggu atau terhina karena harus berusaha lebih memahami negosiator Kanada dalam konteks budaya Kanada. Gitu. Next. Lalu yang selanjutnya ada keakraban yang sedang. Yang pertama itu ada adaptasi pendekatan negosiator lain atau strategi unilateral. Nah, strategi ini meliputi dilakukannya perubahan pendekatan secara sadar oleh negosiator sehingga lebih menarik bagi pihak lain. Lalu yang kedua ada penyesuaian koordinat, strategi bersama. Nah, strategi ini mengharuskan kedua pihak membuat penyesuaian secara bersama untuk menemukan proses negosiasi yang dapat dilakukan bersama-sama. Gitu. Lalu yang selanjutnya ada pengetahuan yang banyak mengenai budaya lain. Nah, itu ada beberapa. Yang pertama itu merangkul pendekatan negosiator lain atau strategi unilateral. Nah, strategi ini sepenuhnya mengadopsi pendekatan dari negosiator. Lalu yang kedua ada improvises pendekatan atau strategi bersama. Nah, strategi ini melibatkan pembuatan atau pendekatan yang disesuaikan secara khusus dengan situasi negosiasi lain dan keadaan. Dan yang ketiga yaitu simfoni efek atau strategi bersama juga. Nah, strategi ini memungkinkan negosiator menciptakan satu pendekatan baru yang dapat meliputi aspek-aspek baik budaya tuan rumah maupun praktik-praktik yang diadopsi dari budaya lain. Next. Nah, mungkin sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan mungkin nanti bisa diskusi lewat grup atau
diskusi lebih mendalam di pertemuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.